Februari, temanya itu Unhurried Love in a Hurried World. Ya saudara ya, dan saya kedapatan tema yang ini, The Cost of Loving Like Christ. Kalau kita lihat judul besarnya ini menarik ya saudara ya, karena ini merupakan sindiran massal ya saudara ya, karena kita semua juga selalu ada di dunia yang sok sibuk saudara ya. Ngasilin enggak, sibuk iya ya. Kata teman saya orang asing ya, orang luar ya, dia bilang gini, Indonesia itu orang yang terlalu banyak meeting. Ya, dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting. Proyeknya sih nggak seberapa ya, meetingnya banyak banget. Sebenarnya makan-makan bukan meeting ya. Kita akan belajar dulu saudara mengenali sebelum kita tahu betapa kasih Kristus itu ada sesuatu yang harus kita pahami sehingga kita berkata bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, ada the cost gitu ya of loving like Christ. Saudara harus kenal dulu beberapa budaya ini. Ini adalah budaya tentang hustle budaya hustle culture. Saudara ya, jadi ini hustle culture. Ini saya pilih gambarnya saudara. Kenapa? Karena ini sibuk di dalam rumah. Harusnya di rumah itu nggak sibuk-sibuk banget. Kalau di jalan raya, di pasar, kalau nggak sibuk kita ngeri saudara ya. Karena kita berpikir kenapa di pasar nggak rame. Tapi kalau di rumah masih seperti ini. Inilah yang disebut, ada gambaran hustle culture. Ini bukan gambar yang salah. Tetapi ini paling tidak memberikan gambaran kepada saudara. Apa itu hustle culture? Ya dunia yang tidak pernah berhenti saudara ya. Jadi kalau saudara tersindir hari ini, saya udah duluan tersindir saudara ya. Bahkan ditabok berkali-kali ya. Karena saya ada di bagian ini ternyata ya. Hustle culture adalah budaya yang memuliakan sibuk tanpa henti. Ada yang sibuk cuman tidur aja kita korbankan ya. Karena kita lebih suka sebelum tidur scrolling HP. Scroll ke atas. Ada lagu itu ya, lagu ntar anak muda saya kasih lagu itu deh ya. Katanya sayang Tuhan, tapi ternyata scrolling itu lebih sibuk tanpa henti itu jempol kita yang kerja keras ya. Otak kita sih mulai brain rot saudara ya, tapi jempol kita yang aktif. Produktivitas tanpa jeda. Pencapaian tanpa istirahat. Setelah kaya mati gitu saudara ya. Ya di sini enggak ya. Kecepatan sebagai ukuran nilai diri. Jadi istilah dari hustle culture ini disosialisasikan di dunia startup di Silicon Valley, dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Gary Vaynerchuk. Ya, slogannya katanya sleep is for the weak. Orang lemah aja yang suka tidur katanya. Dan grind now. Ya, pesannya sederhana. Jika kamu tidak lelah, kamu belum cukup berjuang. Jika kamu tidak sibuk, kamu tidak bernilai. Masalahnya ini bukan sepenuhnya salah, tetapi masalahnya budaya ini bukan hanya soal kerja keras. Tapi menjadikan kesibukan sebagai identitas. Ini problemnya saudara. Kerja keras boleh saudara. Tapi kalau itu dijadikan identitas, maka kita tahu bahwa ini akan kontras dengan apa yang Kristus lakukan di atas kehidupan kita. Jadi saya akan berikan contoh-contohnya saudara. Ciri hustle culture saudara ya. Kalau saudara ada di sini gak usah bilang amin ya. Pokoknya tahu aja lah. Merasa bersalah saat istirahat. Di beberapa negara bahkan diberikan ruangan untuk napping ya saudara. Untuk nap 10 menit. Karena dia tahu orang setelah nap itu justru lebih produktif. Kalau di kita bahkan waktu Nenat, ini Nenat lagi enggak ya, Nenat ini ceritanya bagus ya. Waktu Nenat di China, itu IKEA-nya di China itu tempat orang istirahat. Di sini sih mungkin diomelin kali ya. Cuman boleh duduk-dudukin sebentar. Kalau di sana orang boleh tidur 1 jam, 2 jam. Di atas contoh-contoh dari tempat tidur yang lagi dipajang di IKEA di sana ya, di Guangzhou. Nah, terus selalu merasa tertinggal. Ada istilah FOMO sebenarnya. Ya, pokoknya dia pengen tahu lebih cepat. Selalu takut merasa tertinggal. Kalau ada berita ini dia tahu, berita ini dia tahu, berita ini pokoknya dia itu representatif dari sebuah sosial media. Ya, pokoknya kalau kita mau tanya tentang kejadian ini, oh itu pesawat jatuh, iya dia udah update semua data sebelum dari yang seharusnya memberikan berita, saudara ya. Dan takut berkata tidak. Ini orang-orang yang suka banget menyenangkan hati orang ya. People pleaser, ini ada di golongan juga ternyata ciri dari hustle culture. Mengukur harga diri dari performa, saudara ya.
Jadi harga dirinya itu dari situ. Makanya dia kalau salah sedikit dia stresnya banyak banget. Kalau di dalam dunia bernyanyi saudara ya, kalau kita ada salah lirik gitu ya, nada ada sedikit meleset, harusnya itu nggak usah menjadikan beban. Yang penting kita tahu latihan kita udah cukup. Kalau latihan nggak cukup, terus kita ngomel-ngomel karena hasil jelek, ya udahlah ya, itu salah lo sendiri gitu kan. Nah, lalu kehilangan kapasitas untuk hadir sepenuhnya. Nah di poin 5 ini saudara yang akan banyak sekali saya masukkan beberapa contoh dari kehidupan Yesus sendiri. Karena salah satu ciri dari hustle culture, kehilangan kapasitas untuk hadir sepenuhnya. Makanya orang tua zaman now juga sering seperti itu. Sekarang masih ada nggak Bapak Ibu yang makan bersama keluarga? Duduk di meja makan ngobrol. Udah jarang saudara ya. Kalau ada itu harta yang paling berharga. Bisa kumpul di acara-acara tertentu. Mungkin ulang tahun, mungkin ada acara-acara lain yang membuat keluarga masih bisa bersama-sama, bersatu bersama. Kita hidup di dunia yang serba cepat, scroll cepat, respon cepat, marah cepat, lupa juga cepat. Ya, pokoknya. Dan saudara tahu bahwa banyak orang itu kan keren kalau kita melakukan sesuatu ya bersamaan. Makanya banyak orang bilang perempuan itu keren karena multitasking. Ternyata nggak ada istilah multitasking, saudara. Ya, jadi tidak ada yang disebut multitasking. Yang ada rapid switching tasking. Jadi sesuatu yang berulang aja langsung switchingnya cepat. Rapidnya cepat, rapid switchingnya cepat. Kayak gitu. Artinya apa? Sebetulnya begini artinya saudara. Saudara harus pahami bahwa multitasking itu sangat-sangat tidak disarankan. Saudara. Itu mempercepat lupa. Ya, pikun. Jadi tidak ada yang disebut multitasking. Artinya seperti ini, otak manusia. Artinya otak manusia sebenarnya tidak melakukan banyak hal sekaligus secara bersamaan. Melainkan berpindah sangat cepat dari satu tugas ke tugas yang lain. Itu yang disebut rapid switching tasking. Jadi yang terasa seperti multitasking sebenarnya adalah gini. Saudara sedang fokus yang terputus-putus. Saudara perhatiannya lompat-lompat. Otak terus ganti channel. Makanya di dunia yang rush ini, saudara bahkan kita bisa bergereja aja pilih-pilih channel. Kalau gue gak suka ini agak nyindir-nyindir gue nih, pindahin aja cepet gitu kan. Cari pendeta yang mungkin menyupport kita gitu kan. Gak apa-apa, it's okay kalau gini, kalau gitu. Oh ini oke nih. Tapi kalau yang lain kita cepetin ya. Kita terlalu cepat. Berapa dari kita nonton di Netflix itu bisa 10 judul gak selesai semua. Ya, jadi satu judul, gue lagi nonton ini, oh ya terus gimana? Nggak tahu, gue bosan, gue lompat yang ini gitu. Ya, itu yang dinamakan rapid switching tasking. Jadi bukan multitasking. Saudara, kenapa? Karena dampaknya seperti ini. Kalau otak terus bekerja secara berpindah, dampaknya adalah konsentrasi menjadi dangkal. Ini di zaman saya sih nggak seperti ini karena nggak banyak distraksi Bapak Ibu. Tetapi anak-anak generasi sekarang saya harus akui ya ampun. Ya, mau makan aja mesti nonton. Bingung deh. Emang itu, terus udah gitu gak ada hubungannya lagi sama menu makanan. Masih mending kalau akhirnya membuat selera. Ya, mungkin mamanya cuma goreng tempe. Tapi di situ ada steak. Ya lumayan kan jadinya oh ini tempe rasa steak gitu. Ini enggak. Ada yang nonton horor. Serius saudara ya. Ada yang nonton jalan-jalan gitu, channel-channel YouTube yang orang jalan-jalan ke sini ke situ gitu kan. Terus udah gitu ternyata beberapa penelitian berkata kalau orang yang suka makan sambil nonton itu gejala stresnya mereka akan semakin tinggi. Itu terserah deh ya, bertobat aja deh pokoknya ya. Konsentrasi jadi dangkal. Saya mau beritahu saudara, kecepatan kamu men-scroll banyak berita itu nggak membuat kamu hafal semua hal. Serius, ya. Teknologi ini kadang membantu tapi kadang bisa membuat kita jadi gampang pikun, gampang lupa. Dulu nomor telepon kita bisa hafal. Lebih 10 nomor. Sekarang nomor telepon Nenat aja saya nggak tahu. Saya cuma hafal nomor rekening saya, nomor KTP saya, udah. Itu aja udah lumayan ya.
Energi mental cepat habis, makanya banyak orang gampang kesinggungan. Banyak marah, dikit-dikit marah gak jelas. Marahnya benar-benar gak jelas. Ya, kalau saya ngomong ke beberapa orang yang terdekat di saya ya, ini bukannya tenang, kenapa di videoin? Ya. Ngomong begini, entar balasannya itu lebih panjang, biasanya itu hak ibu yang cerewet. Sekarang enggak, saya kalah sama beberapa anak ya saudara ya. Energi mental mereka cepat habis karena apa? Karena otak mereka terus switching, berpindah. Kualitas hadirnya menurun. Bisa diwakilkan, Zoom aja. Kadang-kadang oke bantu. Tapi beberapa hal banyak dari kita nggak 100% duduk di depan Zoom untuk meeting dan meresapi arti dari meeting. Bohong lah. Hanya orang tertentu yang mungkin merasakan itu sama hanya pindah lokasi. Kebanyakan dari kita apa? Kadang nggak mandi ya kan? Oke, belaga sibuk gitu kan. Padahal di bawah celana pendek, di sini sih jas. Ya kan? Di sininya enggak ya. Kita lebih mudah lelah dan gelisah. Saudara nggak ada bagus-bagusnya ternyata bahwa kita merasa bahwa kita tuh sibuk ya. Sering muncul rasa sibuk tanpa merasa benar-benar selesai. Sibuk banget sampai begadang, udah kelar? Enggak. Masih ada sambungannya. Nah ini apa hubungannya saudara hustle culture dengan rapid switching tasking? Hubungannya gini, budaya ini yang cepat membuat kita apa? Chat sambil kerja. Ya. Dengar sambil scroll. Apalagi kalau punya YouTube-nya premium. Karena suaranya bisa keluar tanpa harus melihat gambar. Habis itu belagak-belagak sambil kerja. Kalau dengar musik yang mungkin membantu kita untuk konsentrasi, beda cerita. Jadi dia sambil baca-baca, terus jadi itu yang orang pikir itu jadi keren, jadi multitasking. Ternyata itu pemicu, saya baru dengar seorang ahli ahli saraf, dia ngomong di sebuah podcast keren banget saudara ya. Nanti kalau ada yang tertarik, saya kasih tahu linknya. Itu bagus banget, jelas dia menjelaskan pengaruh yang kita tidak sadari dari kehidupan hustle culture ini. Ya, doa sambil mikir hal lain. Doa tapi pikirannya kemana-mana. Bahkan tidur pun nggak berkualitas. Jadi kalau ada banyak penyakit yang muncul di tahun-tahun ini dengan usia-usia yang masih muda, saya yakin itu bukan karena makanannya salah. Tapi karena budaya ini saudara. Jadi kalau dihubungkan hustle culture tambah rapid switching tasking sama dengan ini saudara hasilnya. Physically present but mentally scattered. Jadi secara fisik kamu ada tapi pikiran kamu udah kemana-mana. Fisiknya hadir, hatinya terpecah. Ya, makanya banyak dari kita kumpul tapi semua pegang HP. Ya, sekali lagi saya mau dikatain kuno, kayak bodo amat. Itu benar-benar gak bagus saudara. Hanya satu yang bagus, seolah-olah kita gak lagi berantem. Karena semuanya tenang. Ya, tapi sebenarnya saudara, tiba-tiba udah ngobrol rame-rame. Yang diobrolin itu yang ada di sini. Lihat deh ini lucu banget. Jadi kita gak lucu lagi saudara. Yang lucu ini medianya saudara ya. Saudara mari kita sadari ini luar biasa parah saudara ya. Karena apa? Karena kasih. Ini kan mau bicara soal kasih. Kenapa saya mesti membuat saudara pahami ini dulu. Karena kasih itu gak bisa tumbuh dalam perhatian yang terpecah. Gak bisa. Kasih gak bisa tumbuh pada kecepatan ekstrim. Gak bisa saudara. Gak bisa. Kasih itu membutuhkan kehadiran yang utuh. Kasih membutuhkan kehadiran yang utuh. Bukan perhatian yang meloncat-loncat. Oke, I love you. Oke, gimana tadi? Ini, apa? Nenat, sekali lagi Nenatnya karena dia sangat populer ya di kalangan sini ya. Nenat itu, kalau lagi mau ngajak saya ngobrol, dia galak banget saudara. Mam, look at me. Iya, aku dengar, tunggu ini ada sesuatu. Ya selesaiin dulu gitu. Jadi saya selesaiin, dia tunggu. Bener dia tunggu. Taruh dulu HP-nya. Ya udah ini beneran ya. Saya nggak mau dicela loh, jangan. Ini soalnya saya mau ceritain gitu. Jadi nggak boleh. Oh oke. Lebih galakan dia daripada saya saudara. Nah baru dia mau cerita. Dari kecil dia udah paling anti kalau orang ngobrol sama dia nggak lihat mata. Lihat.
Saya kadang-kadang sambil tiduran gini, oh iya mama denger apaan? Lihat, aduh itu kayak ngomong sama apa gitu loh, katanya gitu. Ya, tapi ternyata saya baru paham sekarang saudara ya, bahwa hal-hal itu ternyata yang membuat setiap anak atau orang yang berelasi dengan kita menyadari bahwa kita secara utuh hadir buat dia. Itu namanya kasih. Kasih itu butuh kehadiran yang utuh. Bukan perhatian yang meloncat-loncat, saudara. Kasih sejati tidak berkembang tergesa-gesa, instan atau dipaksa oleh ritme hidup yang serba cepat. Kasih butuh waktu. Betul nggak? Butuh kesabaran, butuh proses, butuh kehadiran, butuh menjadi dalam, butuh menjadi matang, butuh menjadi tulus. Kasih itu nggak bisa hari ini saudara menjamin, oke, ingat baik-baik. Hari ini I love you untuk selama-lamanya. Gak bisa gitu saudara. Ya, itu harus terus diucapkan, itu harus terus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini saudara, hustle culture itu kontras dengan Kristus. Yesus hidup dalam dunia yang sama-sama penuh tekanan. Saudara gak tertekan Yesus loh, serius deh. Tuntutan masa, kebutuhan yang mendesak, orang sakit nunggu, murid-murid lambat ngerti. Nah ini yang poin terakhir ini saya paling capek ya. Aduh gak ngerti-ngerti saudara ya. Tapi saya juga diajar saudara ya untuk lebih sabar. Ini penuh tekanan, itu tekanan loh. Untuk berbicara kepada orang yang lama banget pahamnya. Udah gitu salahnya diulang-ulang lagi. Itu ternyata tekanan juga saudara. Bukan hanya masalah besok makannya apa ya. Aduh gaji dipotong, bukan itu ternyata. Menghadapi orang yang bodoh itu tekanan yang luar biasa. Ya, orang sakit nunggu, iya kalau sembuh, kalau mati. Teman saya ada ahli, berdoa buat orang sakit, tapi selalu meninggal. Kalau ada yang mau manggil dia silakan, saya kasih kontaknya ya. Tapi itu serius, selalu yang dia doakan meninggal. Ya, padahal kata-kata dokter gini, ini udah ada kemajuan gitu ya, kemajuan untuk bertemu Tuhan. Ya ternyata itu ya. Nah dalam Markus 1 ayat 35, Yesus itu bangun pagi menyendiri untuk berdoa. Banyak tadi kita udah terlambat, Tuhan melindungi, amin gitu saudara ya. Sekali lagi ini bukannya salah, tapi saudara kamu ingin sebuah hubungan dibangun dengan cara yang rush, gak bakal nyampe gitu. Ya, ini bantuin coba. Ya ini ayatnya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini penting karena ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keintiman lebih mendasar daripada aktivitas. Pelayanan lahir tuh dari persekutuan, saudara. Kenapa sih makin lama kita makin nyaman? Datang ini karena persekutuan, saudara. Kebayang gak sih kalau hari ini yang datang atau yang main musik ganti-ganti gak ada yang kenal ya? Saya sampai hafal loh pemain musik di sini ya. Apalagi singer dan WL-nya ya. Sampai hafal banget itu. Ya. Pokoknya kalau malam minggu Nat udah lewat jam malam saya suka nanya. Nat bukannya besok ada ini? Malam minggu, malam Sabtu. Iya. Oh kirain udah diganti gitu ya. Kecuali kalau ada acara-acara kali ya. Karena memang itu lahir dari persekutuan, bukan tekanan kebutuhan, saudara. Ini tuh bagus banget yang Tuhan mau ajarin kita hari ini. Arah hidup ditentukan tuh di tempat tersembunyi, bukan di tempat ramai. Makanya si ahli saraf ini bilang apa? Bengong adalah salah satu cara paling jitu untuk memulihkan otak kita, fungsi otak kita. Makanya kenapa orang banyak sangat-sangat kreatif waktu di dalam toilet. Tapi zaman sekarang masuk toilet bawa HP. Ya. Dan saya paling tahu kalau nenat lagi. Masuk kamar mandi. Jangan harap saya ketok-ketok dia bakal cepat keluar kalau lagu yang dia putar masih separuh jalan. Dia pernah bilang ini ke saya, kayaknya saya ada OCD deh. Kenapa? Soalnya kalau lagu itu gak selesai, saya belum waktunya untuk keluar kamar mandi. Walaupun udah kelar. Itu sih bukan OCD, itu ngerepotin gue. Ya. Apalagi saya tahu lagu, tahu musik. Saya udah tahu nih, ya kan. Kalau di-cut gak, mendingan kamar mandi kita ada 2.
Tapi di dalam situ kan kita suka, kalau perempuan apalagi ada semua perintilan. Dan kalau dia udah pakai tempat itu, saya harus hitung lagu. Saya bilang gini, lagu dipasangnya dari setengah aja. Ya, jangan dari awal, apalagi yang kok orkestra. Panjang, saudara ya. Yesus tidak membiarkan kebutuhan orang menentukan identitas dan ritmenya. Banyak dari kita gak sadar kita tuh diatur ritme kita sama si hustle culture itu. Cepetan dong, ini segala macam. Makanya ya, dari makanan sampai di sini ada anak-anak ya, sampai kebutuhan S, X, semuanya rush. Makanan bukan hanya cepat saji, kita lewat langsung ambil. Oke, makan cepat banget. Bahkan ada istilah one night stand. Saudara, itu semua menunjukkan ini hustle culture sedang merusak kita. Dan dia masuk dalam sebuah budaya yang tidak kita sadari. Itu lebih menggerogoti dari sekedar hal-hal yang nyadik atau hal-hal yang adiktif yang lain. Yesus tidak membiarkan kebutuhan orang menentukan identitas dan ritmenya, saudara. Ia melayani banyak orang, tetapi tidak pernah kehilangan tempat sunyi. Banyak dari kita sok sibuk. Pelayanan di mana? Oh, pelayanan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita nggak tahu anak kita nangis. Pasangan kita juga membutuhkan waktu kita ada. Kita sih hebat di tengah-tengah banyak orang. Tapi kita nggak punya waktu sendirian buat diam untuk berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan aku butuh kamu lebih dari segala sesuatu. Tuhan aku mensyukuri kehidupanku. Kita selalu kehilangan tempat sunyi. Saudara. Dalam Yohanes 11. Ada sesuatu yang Yesus lakukan. Bahkan ia menunda pergi ketika Lazarus sakit. Yohanes 11. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, Yesus yang ngomong, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Secara hustle culture itu enggak efisien. Tapi secara kerajaan Allah itu intentional, sengaja. Yesus tahu bahwa yang paling penting bukan dari jauh dia bilang sembuh. Emang dia gak bisa punya kuasa seperti itu? Bisa. Tapi dia mau membuat setiap pengikutnya belajar, percaya. Seringkali penundaan yang ada dalam hidup kita itu justru membawa kita pada hal-hal yang lebih baik yang kita gak mampu pikirkan Bapak Ibu. Jangan karena ada uang kita tahu bahwa segala sesuatu harus di depan segala sesuatunya. No. Saya dilatih bertahun-tahun dalam hidup saya. Untuk mengenali cara Allah mengasihi saya itu ngeri-ngeri sedap. Sampai saya bilang apapun, makanya tadi bilang walaupun gunung ini, itu apa ini? Itu tak berpindah, tetap percaya. Nyanyi sih gampang saudara. Tapi kalau udah last minute, udah apalagi didesak orang. Ya, kalau kita punya perusahaan didesak orang, belum gaji loh, belum gaji orang loh. Waduh itu rasanya. Tetapi coba perhatikan, di tempat yang paling sunyi, kamu akan bisa melihat cara Tuhan menunda, cara Tuhan bahkan menggagalkan, dan cara Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya. Itu kerajaan Allah. Dia ingin intentional supaya kita melihat dan menikmati dia dan caranya. Bukan sekedar caranya, tapi pribadinya. Rush, love, produce distance. Cinta yang buru-buru tuh ciptain jarak. Oke, I love you, bye. Yang orang ingat tuh bye. Kalau love kenapa gak stay? Unhurried love produce presence. In a hurried world, love feels inefficient. But in the kingdom, love is always intentional. In hurried love is the courage to be fully present. Dunia yang buru-buru cinta gak efisien saudara. Namun di kerajaan Allah cinta selalu intentional, disengaja. Cinta yang tidak buru-buru adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya. Ini jadi barang langka saudara.
Saat Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang. Secara manusiawi ini terasa nggak masuk akal dan menyakitkan. Namun penundaan itu memperlihatkan apa? Memperlihatkan ini saudara. Kasih Tuhan tidak selalu berbentuk kecepatan. Keterlambatan ilahi bukan ketidakpedulian. Tuhan bekerja pada kedalaman, bukan sekedar penyelesaian cepat. Yesus itu nggak pernah buru-buru menyelesaikan masalah. Karena ia sedang menyatakan kemuliaan yang lebih besar. Nah ini, kalau Yesus rush di zaman Lazarus itu sakit, perhatikan. Dia langsung berlari nih ke Betani, ya, ke Betania itu. Mencegah kematian Lazarus. Dia langsung jalan ke sana. Terus mujizat yang terjadi, perhatikan ini, mungkin hanya kesembuhan orang sakit. Bukan kebangkitan orang mati. Kita selalu bilang, ini cara saya Tuhan, ini udah deadline. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Yang pegang kendali itu saya apa Tuhan. Duka cita Maria dan Marta waktu itu mungkin berkurang. Tapi kedalaman pewahyuan tentang siapa Yesus yang sebenarnya enggak akan terungkap. Saudara. Orang bisa melihat Yesus sebagai penyembuh, bukan kebangkitan dan hidup. Makanya kita selalu berpikir Tuhan itu terlalu lambat. Jujurlah, setiap kita pasti lambat ini Tuhan, ini terlambat Tuhan, ini terlambat. Itulah Yesus. Rushed love would have solve the problem. Tetapi unhurried love revealed His glory. Banyak dari kesaksian banyak orang, itu gak semuanya serba cepat. Tetapi tepat pertolongannya. Aduh kita udah, kalau coba semua cerita, apalagi kalau ibu-ibu cerita tentang melahirkan anak. Anak 5 cerita. Anak 4 kisah, beda-beda semuanya. Dan itu selalu begini, aduh, almost, hampir aja. Tapi, nah itu selalu ada seperti itu. Kalau nggak tenang saudara marah-marahin dokternya juga. Itu yang ada. Dokternya bilang gini, ya udah Bu, terserah ibu deh. Ibu aja yang tentuin. Nah itu udah beda cerita saudara. Kasih yang terburu-buru akan menyelesaikan masalah. Oh mungkin saja. Tapi kasih yang tenang menampakkan kemuliaannya. Tenang. Coba bilang kiri kanan, udah tenang. Nah. Tapi kenyataannya Yesus itu enggak rush, saudara ya. Yesus enggak rush ya. Yesus mengizinkan proses yang menyakitkan terjadi. Ia tetap hadir penuh, bahkan menangis bersama-sama dengan Maria Marta. Mujizat yang terjadi menjadi jauh lebih dalam. Kematian dikalahkan, iman banyak orang dibangkitkan. Kadang waktu berjalan dengan waktu Tuhan, ini yang sedang Tuhan mau latih. Tuhan ingin kita tuh selalu sibuk, itu pernyataan yang menghancurkan. Kasih Tuhan selalu berarti respon cepat. No saudara. Ya, kita belajar tadi dari Markus 1 ayat 35. Kedekatan dengan Bapa lebih prioritas daripada produktivitas. Dan Yohanes 11 tentang Lazarus tadi. Kasih Tuhan sering bekerja melalui penantian. Siapa yang sedang menanti? Nantikan aja. Satu hari kelak kau akan bercerita. Bukan karena upayamu. Tapi karena cara Tuhan yang intentional. Hadir di dalam pergumulan dan air matamu. Makanya banyak orang yang nunggu anak lama. 4 tahun, 2 tahun. Kalau banyak cara dipakai bisa aja. Tetapi waktu menunggu dan akhirnya terjadi saudara. Banyak sekali orang-orang yang saya temui. 6 tahun, 4 tahun, 10 tahun, ada yang 13 tahun menunggu. Tapi waktu Tuhan akhirnya dapat mampu menceritakan, dia bisa bercerita bukan tentang gue udah punya anak. Tapi bagaimana penantian menjadi dasar pemahaman akan cara Tuhan mencintai kita. Dalam perspektif iman, Yesus tidak pernah tergesa-gesa. Tapi selalu ada tujuan. Nah waktu kita masuk ke dalam tema ini, the cost of living like Christ. Hal ini adalah tentang apa yang ego harus lepaskan. Bukan harga untuk mendapatkan kasih Tuhan. Seolah-olah cost itu pengorbanan untuk apa?
Harga untuk dapetin kasih Tuhan. Harga konsekuensi memilih mengasihi Kristus. Kasih Kristus membuat kita tetap mengasihi saat dibalas, saat tidak dibalas. Memilih kehadiran daripada buru-buru. Rela disalahpahami dan tidak selalu menang. Melepas ego itu enggak enak. Itu semua hal yang kita dilatih Tuhan untuk menghindari budaya hustle culture. Ini tentang ego yang harus dilepaskan. Hal ini adalah tentang apa yang ego harus lepaskan. Harga mendapatkan kasih Tuhan. Dan selanjutnya, di dunia yang bergerak makin cepat, saudara. Terasa justru tidak tergesa, justru terasa mahal. Dan itulah konsekuensi dari hidup. Serta mengasihi seperti Yesus. Kasih Kristus bergerak dalam kehadiran, ketaatan, dan kedalaman. Ya. Harga di dalam Injil, saudara. Ya. Jika kita ingin, harga di dalam Injil bukan harga untuk peroleh kasih Allah. Ya. Melainkan konsekuensi dari telah menerima kasih Allah. Jadi sekali lagi, waktu kita mengasihi dengan cara Kristus, itu bukan seolah-olah untuk kita memperoleh kasihnya. Tetapi karena kita sudah dikasihi, makanya kita mampu mengasihi. Jika kita ingin mengasihi seperti Kristus di tengah dunia yang sangat-sangat hustle ini, maka kita harus berani melambat tanpa merasa bersalah. Bukan lelet ya saudara ya. Tetapi berani menurunkan semua kecepatan kita untuk berpikir waktu sunyiku lebih penting. Waktu doaku harus dengan sengaja. Saudara gak bisa kalau kamu mengasihi orang tidak ada kesengajaan di dalamnya. Semua dengan sengaja dilakukan. Yohanes 11 ayat 6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Kalau kasih selalu identik dengan kecepatan, kasih percaya pada waktunya Bapa. Memilih hadir penuh. Ini kisah tentang perempuan yang kena sakit pendarahan 12 tahun. Yesus berhenti untuk perempuan yang pendarahan di tengah kerumunan. Sengaja berhenti, kasih waktunya, bahkan bertanya, siapa yang pegang jubahku? Yesus bisa aja, ya gak apa-apa, yang penting sembuh. Tapi dia ingin mengadakan sebuah intentional love kepada orang itu. Sehingga di tengah banyak orang, Yesus tetap dapat memberi perhatian personal. Ini menarik, karena sebetulnya Yesus sedang berjalan dengan Yairus yang juga kepepet anaknya mati. Ada kebutuhan yang mendesak. Tapi Yesus dengan kasihnya bilang gini, ini pun penting. Dan yang satu gimana Tuhan? Anakmu gak mati, cuman tidur. Kalau dia yang pegang kendali, siapa yang bisa lawan? Inilah Yesus, ini ciri kasih yang gak hasil saudara. Menjaga hati tetap lembut di tengah tekanan. Banyak kita baru ditekan dikit, udah keluar taring semuanya. Hati tetap lembut. Yesus menangisi Yerusalem dan berbelas kasihan kepada orang banyak. Meski ia sendiri kelelahan. Ini ayatnya saudara ya. Melihat orang banyak tergelaklah kasih hati Yesus oleh belas kasihan. Mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tekanan tidak mematikan kelembutan hatinya. Boleh capek, tapi lihat waktu melihat banyak jiwa membutuhkan berita-berita baik tentang bagaimana kita ditebus, diselamatkan. Maka kamu tahu pelayananmu itu bukan soal kecakapanmu. Pelayananmu adalah soal love intentional yang Tuhan ingin beritakan melalui hidupmu kepada banyak orang. Mengasihi tanpa menunggu balasan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kasih Kristus tidak bergantung pada respon manusia. Hidup dari keintiman dengan Tuhan, bukan dorongan performa. Yesus sering menarik diri ke tempat sunyi untuk berdoa sebelum melayani. Pelayanan yang mengalir dari keintiman, bukan tekanan. Di Yohanes 6 ayat 66, jangan hubungkan angka 66 saudara ya. Ini konspirasinya sering banyak. Tapi memang berita di sini adalah mulai dari waktu itu banyak murid Yesus yang meninggalkan dia. Ini pelayanan yang mengalir dari keintiman bukan tekanan. Kalau tertekan saudara, dia udah pengen berhenti aja. Murid-muridnya udah dikasih makan, dikasih tempat bagus, diajarin sesuatu. Tapi malah lebih memilih meninggalkan dia. Tapi lihat, inilah kasih. Waktu hanya bisa dilakukan. Kasih model begini di saat kita tenang. Kasih Kristus tidak buru-buru untuk terlihat. Tetapi setia untuk benar-benar mengasihi. Mengasihi dengan benar adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ia tulus, setia, berakar pada kasih Allah, bukan pada respons.
manusia. Kalau bicara tentang the cost of loving like Christ, akhirnya kita nggak bisa lagi menghindari yang namanya salib Kristus. Karena kasih Kristus bukan sekedar perasaan, melainkan kasih yang memberi diri sampai tuntas. Di salib kita melihat bahwa kasih tidak hanya menghibur, tapi juga menanggung, menggantikan, dan memulihkan. Di sanalah kita menyadari cost terbesar dari kasih Kristus. Bukan apa yang kita lepaskan, tetapi apa yang Kristus rela tanggung bagi kita. Salib terutama tentang apa yang Tuhan lakukan, bukan yang kita lakukan. Ia masuk ke dalam keterasingan yang kita takuti, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menerima kedekatan dengan Allah yang Ia rindukan. Ia mati agar hidup kita tidak lagi terkurung oleh maut. Ia memikul konflik supaya kita menerima rekonsiliasi. Ia menjadi lemah supaya kita memiliki kekuatan yang tidak bergantung pada diri kita sendiri. Dunia ini gak akan berhenti lalu tenang. Enggak, saudara. Tapi kita yang bisa berhenti dan menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Sehingga kita mampu mencerna. Beginilah sebetulnya yang Tuhan ajarkan kepada kita dan yang dunia butuhkan. Saya akan bacakan ini sambil menutup khotbah saya hari ini. Inti Injil bukanlah apa yang kita lakukan bagi Allah, melainkan apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Kita tidak diselamatkan karena kita mampu mengasihi seperti Kristus, tetapi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Di kayu salib, Yesus masuk ke dalam keterasingan kita supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Ia menanggung hukuman kita supaya kita menerima pengampunan. Ia mati dalam kelemahan supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Inilah Injil, kasih yang tidak kita usahakan, tetapi kasih yang kita terima. Dan itu kasih yang membuat kita mampu mengasihi. Hari ini, undangannya bukan pertama-tama untuk berusaha lebih keras, tetapi untuk datang lebih dekat. Bukan untuk membuktikan diri layak, tapi untuk menerima anugerah. Mungkin ada hati yang sedang lelah, hati yang dingin, atau hati yang merasa gagal untuk dapat mengasihi. Salib mengingatkan kita, salib berkata pengampunan masih tersedia, kasih masih terbuka, anugerah masih cukup. Jadi sebelum kita pergi mengasihi dunia, marilah kita terlebih dahulu berdiri di bawah salib. Menerima kasih yang tidak bersyarat itu. Karena hanya hati yang disentuh oleh Injil atau kabar baik itu, yang mampu juga membawa kasih dari Injil kabar baik. Dan ketika kita hidup dari kasih Kristus, mengasihi, tidak lagi jadi beban untuk membuktikan sesuatu. Melainkan luapan syukur karena kita telah diselamatkan. Inilah kabar baik itu. Di tengah gonjang-ganjing dunia ini, saudara. Jangan berharap dunia ini akan tenang. Tetapi sadarilah, di tengah gelombang yang ada, di tengah ketidaksetiaan kita, bahkan di tengah kita menyibukkan diri tanpa arah, sadarilah betapa kita dikasihi, kita diampuni, kita diterima. Dan dari tempat itulah kita pergi untuk mengasihi. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan